Ia sering mendengar suara seperti orang yang sedang mandi di sebelah kamarnya, padahal kamar itu kosong. Kabarnya, kamar itu adalah kamar di mana seseorang anak kos pernah bunuh diri. Salam jumpa di channel Mengulas Malam bersama saya, Damai. Setiap tempat pasti ada penunggunya. Itulah yang biasanya orang-orang katakan. Bahkan di tempat yang banyak penghuninya sekalipun. Seperti kisah salah satu perantau di Jogja yang belum lama ini membagikan kisahnya di Twitter. Pria yang menimba ilmu di kota pelajar itu mengaku kerap kali diganggu makhluk tak kasat mata selama 4 tahun tinggal di sebuah kos-kosan. Awalnya pria ini mengaku memilih kosan yang ada di depannya. Namun karena penuh, akhirnya ia memilih kosan tersebut. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari kosan 2 tingkat ini. Bangunannya bagus dan terawat, lingkungannya asri, dan udaranya sejuk. Namun keanehan mulai terjadi sejak hari pertama ia resmi sebagai mahasiswa. Di hari pertamanya sebagai mahasiswa, ia tak sengaja melihat ke sebuah kamar penghuni lain di seberangnya yang sedang dalam keadaan gelap. Saat itu tiba-tiba ia melihat sesosok laki-laki tua tanpa busana yang keluar dan menampakkan kepalanya. Kemudian sosok itu kembali masuk dan menghilang. Awalnya ia merasa penunggu kos tersebut hanya ingin berkenalan. Namun siapa sangka, pada Juni 2017 gangguan-gangguan kecil lainnya mulai bermunculan. Kejadian pertama itu pun ia ceritakan kepada teman-temannya. Namun tak ada yang percaya. Sampai akhirnya suatu ketika ia baru tiba di kamar kos sekitar pukul 2 dini hari dan kejadian itu terulang lagi. Tak ingin dianggap menyebar cerita palsu, ia pun langsung mengambil ponsel dan merekamnya. Dari video tersebut, tampak gagang pintu yang dimainkan naik dan turun. Namun saat dibuka, tidak ada seorang pun di luar. Hanya angin dan keheningan malam. Nah, mulai dari situ deh gangguan-gangguan banyak banget berkelimangan, mulai dari gue, temen kosan, sampai temen-temen gue ngalamin sendiri, ungkapnya. Hal itu tak berlangsung lama. Ia mengaku tak lagi diganggu selama beberapa bulan kemudian. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pada Oktober 2018, gangguan serupa muncul kembali. Namun kini bukan gagang pintu kamar yang dimainkan, tapi gagang pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Lagi-lagi hal itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Saat ia tertidur, pintu kamar mandi yang tertutup itu pun terus bergerak seakan ada yang mencoba untuk keluar tapi tak bisa. Dengan memberanikan diri, ia pun mencoba membukanya. Namun lagi dan lagi, tidak ada siapa-siapa. Kamar mandi itu kosong. Penasaran dengan apa yang dialaminya, ia pun menanyakan kepada seseorang teman yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal mistis. Katanya, ada penunggu yang suka dengan pria tersebut. Dan sosok itu jongkok di kloset kamar mandinya saat kejadian itu berlangsung. Sejak saat itu gangguan yang dialaminya semakin beragam. Pernah suatu hari salah satu teman kosannya sedang diam di balkon. Tiba-tiba sesuatu seolah dilemparkan ke arahnya beberapa kali. Rupanya batu kerikil yang entah dari mana asalnya karena hari sudah mulai larut. Dan dia juga pernah bertemu sosok yang menyerupai salah satu teman kosnya di dekat kosan tersebut. Jadi kala itu dia pulang malam hari. Ketika menuju kosan, di jalan dia berpapasan dengan teman kosnya. Ditanyalah teman itu. Tapi malah temannya itu tidak menjawab apa-apa. Begitu sampai ke kosan,
Rupanya teman kos yang dia temui tadi di jalan sedang mengerjakan tugas di kosannya sejak tadi sore. Lalu siapa sosok yang bertemu dengannya di jalan tadi? Dia juga pernah iseng mengambil foto view alam dari balkon kosannya. Karena memang pemandangan dari kosannya itu sangat asri dan indah. Tiba-tiba dia kaget dengan hasil fotonya itu. Rupanya kamera ponselnya menangkap sosok aneh di pojok balkon. Menurut pengakuannya, sosok itu muncul di sudut kos dekat gudang yang cukup banyak menyimpan cerita mistis. Tak berhenti sampai di sana, gangguan-gangguan kecil lainnya terus bermunculan. Salah satunya, ia sering mendengar suara seperti orang yang sedang mandi di sebelah kamarnya, padahal kamar itu kosong. Kabarnya, kamar itu adalah kamar di mana seseorang anak kos pernah bunuh diri. Gangguan makin terasa saat kos-kosan mulai sepi di awal pandemi karena banyak penghuni kos yang pulang kampung. Saat itu kira-kira sekitar bulan Maret, ia mengaku hanya ada 3 penghuni kosan yang bertahan, sehingga banyak kamar kosan yang kosong. Namun kemudian satu kamar yang ada tepat di sampingnya disewa oleh salah seorang teman kelasnya yang berasal dari Klaten. Niat ngekos agar lebih mudah untuk bimbingan. Temannya itu malah jadi sasaran penunggu kosan. Awalnya cuma ada yang lari-lari bolak-balik di depan kamar dia. Tapi nggak mungkin kan kamar dia pojok dan orang samping dia pulang kampung. Kalaupun jalan masuk akal. Nah ini kalau lari otomatis nabrak dinding. Soalnya penghuninya si Opi itu nggak ada. Katanya menceritakan gangguan yang dialami temannya itu. Tak berhenti sampai di situ. Temannya itu juga pernah merasa ada sosok yang mondar-mandir di sekitar kamar yang ada di seberangnya. Namun saat dilihat ternyata sepi. Kemudian tiba-tiba sesosok perempuan tua yang hanya kelihatan bagian kepalanya saja duduk terdiam di tangga. Sejak saat itu, temannya langsung pulang dan kembali ke Klaten. Keanehan lain juga sering dialami penghuni kosan lainnya. Bahkan ada yang sempat melihat jari keluar dari ventilasi kamar mandi. Setelah kejadian itu, satu persatu penghuni kos mulai meninggalkan kosan. Hingga akhirnya ia pun kembali seorang diri di akhir Juni. Benar-benar lantai atas yang hanya ada dirinya seorang diri, penghuni lain masih belum kembali dari kampung halamannya. Sejak saat itu gangguan-gangguan kembali bermunculan. Mulai dari suara orang yang berlari-lari di kamar, barang jatuh tiba-tiba saat ia sedang mengaji. Kamar sebelah yang tiba-tiba terbuka sendiri, hingga suara ketukan berirama dari kamar sebelah yang saat itu kosong, yang muncul setelah dirinya coba membenarkan remote TV. Sampai suatu ketika pernah terjadi hal aneh lainnya saat seorang temannya main ke kosan. Seminggu yang ini lebih di luar nalar, bener-bener di luar nalar, aneh banget. Temen gue ini ke kos, namanya Siki. Di sini gue lagi buang air besar di WC dan gue bisa denger dia ngedobrak pintu. Nah pas buka pintu WC, gue lihat dia tapi dia kayak yang gak ngeliat gue. Harusnya kita refleks teriak. Nah ini enggak, bener-bener terpaku. Gue juga bengong doang liatin dia buka pintu. Lanjut setelah buang air besar gue selesai, dia kaget, bingung. Katanya gue tadi gak ada di WC. Bener-bener pintunya udah dibuka lebar. Gue lebih bingung, apa gue pindah ke dimensi lain? Begitu tuturnya. Sejak saat itu gangguan dari penunggu kosan semakin menjadi-jadi. Mulai dari kamar yang tiba-tiba berantakan seperti kapal pecah. Badan memar tanpa sebab. Barang hilang dan tiba-tiba kembali hingga seringkali barang-barang di sekitarnya bergerak sendiri. Bahkan temannya yang asal Klaten dan sempat ngekos di sebelah kamarnya itu juga pernah mengalami kejadian aneh lagi. Saat itu ia berniat mengantarkan barang dan di kamar ada pemilik akun Twitter itu dan satu temannya. Namun niatnya itu urung saat melihat ada yang melambaikan tangan di pintu kamar mandi.
tepat di samping badan pemilik kamar. Suara-suara aneh juga sering kali terdengar. Bahkan pernah sekali seperti ada suara perempuan yang memanggilnya Mas. Penunggu kosan seakan tak puas. Gangguan itu pun terus datang bertubi-tubi tanpa henti. Sampai suatu ketika ia merasa tak tahan saat sedang asik menelpon dengan seorang temannya. Saat itu tiba-tiba ada gelas jatuh. Kemudian ia pun beralih ke video call. Namun penunggu seakan ingin memperlihatkan keberadaannya dengan menggerakkan lampu belajar di dekatnya. Setelah insiden itu, gue di rumah teman 4 harian, ungkapnya. Waktu berlalu. Bulan November 2 orang penghuni kos sudah kembali. Namun ternyata hal itu tidak menghentikan gangguan yang dialaminya. Jadikan aku baru balik jam 2 kurang 15. Nah, pas masuk, dengar suara orang ngobrol ketawa-ketawa. Lurus aja, mungkin anak bawah bawa temen rame-rame. Tapi aku gak lihat pintu anak bawah kebuka. Jam 2 aku lapar, ke bawah lah ngambil roti. Nah itu suara ketawa makin gede, kayak rame-rame banget. Tapi kok ibu kos diem aja gitu. Pas nyampe di tempat roti, hilang tuh suara ketawanya, katanya. Pas mau ke atas di pertengahan tangga, tahu gak suaranya ada lagi. Dan sekarang ternyata dari kamar aku suaranya itu bener-bener rame orang ngobrol. Sumpah lemes, aku langsung lari ngelewatin kamar, tutup mata gak berani lihat kamar. Gedor kamar orang, aku buka jendela mereka dan suara rame itu hilang. Aku bodo amat beraniin masuk kamar, langsung ke kamar, kunci pintu dan nyetel murotal. Lanjutnya menceritakan. Ia juga pernah melihat sosok nenek-nenek yang tiba-tiba muncul dari balik pintu kamarnya sambil tersenyum lebar. Katanya sih itu adalah penunggu senior di sana. Pernah juga sekali lagi main Among Us, kayaknya rame sambil call kan mainnya. Di sini posisi PC gue menghadap jendela. Jadi gue bisa lihat seberang balkon. Lagi asik main, kok ada yang berjejer nih, 3. Gue perhatiin baik-baik deh. Taunya apa coba? Pocing liatin gue di seberang balkon. Gue masih inget betul, yang 2 dempetan ada mukanya tapi rata. Yang satu lagi agak tinggi tapi dibekep mukanya. Begitu ceritanya. Saat itu ia langsung keluar dan mengambil motornya. Ia pergi ke rumah teman sambil menangis sesegukan di jalan. Nah, setelah itu bulan Februari 2021, sebulan sebelum gue pindah kosan, ada yang lebih aneh. Ada rambut, ya rambut dikual-kual. Hari itu di atas emang tersisa gue sama Bang Andra doang. Dari pagi sampai siang gue di depan laptop, jadi kelihatan jendela. Siapa yang naik-naik ke atas. Pas mau ke kamar Bang Andra nih, ternyata di setiap sisi balkon ada rambut dikual-kual banyak. Paniklah kita. Nanya ibu kos. Awalnya kalaupun rambut ibu kos, ya tenang kan rambut manusia. Ternyata kata ibu kos bukan. Sampai kita ajak dia ke atas menyaksikannya. Dia pun panik. Gulungan rambut itu cukup banyak dan seakan seseorang yang meninggalkan jejak. Gulungan itu tergeletak rapi dan tak berjarak jauh satu dengan yang lainnya. Ternyata kata seorang teman yang indigo, rambut itu berasal dari perempuan paruh baya berambut gimbal yang menggunakan baju berwarna merah dan merupakan salah satu penunggu kosan. Namun kabarnya penunggu kosan tersebut cukup banyak. Bahkan diduga portal dunia lain itu terletak di parkiran kos. Mulai dari sosok nenek-nenek, perempuan, dan banyak lagi lainnya. Ditanya kenapa gue gak pindah, agak memorable sih. Serem-serem gini juga banyak kenangannya. Anak kosannya asik-asik. Ibu sama bapak kosannya baik banget. Bener-bener definisi ortu banget asli. Dan barang gue juga banyak, jadi ribet justru pindahnya. Jelas pemilik akun tersebut. Namun kini sahabat tak bisa lagi mencari cerita itu dari sumber aslinya. Threadnya dihapus, bahkan akun Twitter pria itu sudah tak bisa ditemukan. Kabarnya gara-gara menceritakan kisah ini,
ia kembali mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Padahal sekarang ia sudah pindah dan kembali tinggal di rumahnya. Demikian sahabat, semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika sahabat punya pengalaman mistis dan ingin diangkat ceritanya di channel Mengulas Malam ini, silahkan kirim ceritanya ke email kami mengulasmalam@gmail.com. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.